Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P-A-Deck reading lagi dengan mengambil tema siapakah orang yang akan datang di sepanjang tahun 2021. Sekali lagi, siapakah orang yang akan datang di sepanjang tahun 2021 ini ya. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi readingan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik, move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Oke, dan bisa jadi juga energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan kalian. Jadi bijaksanalah di dalam menyikapi readingan saya ini. Oke. Dan namanya readingan general juga tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling bertuang ya di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck karena kita membahas orang yang akan datang, bisa jadi lebih dari satu orang juga. Oke, tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Nah, itu juga boleh juga. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless yang full ya sepanjang tahun 2021 ini. Jadi kapanpun mau bulan apapun kalian menontonnya selama sepanjang tahun 2021 ini juga bisa. Oke. Sedangkan genderless ini ya adalah tidak terbatas oleh gender. Boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak ya. Siapapun diri kalian boleh diperkenankan mengikuti readingan saya ini. Oke, di sini ada 3 deck. Dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Boleh memilih lebih dari satu atau boleh memilih semuanya sekaligus ya kalau kalian mau. Nah, kalau kalian masih bingung untuk memilihnya ya, biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan lebih bisa bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Buruan cepetan ya guys. Siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. So, jangan tunda-tunda lagi. Jangan buang-buang waktu lagi. Segera charter dulu saya, segera booking saya dulu, supaya saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Oke, nah sekarang saya rasa kalian telah memilihnya ya. Yuk kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Okay. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose the number 1. Siapakah saja yang akan datang di sepanjang tahun 2021? Siapakah yang akan datang di dalam kehidupanku di tahun 2021? Oke, saya akan tarik kartunya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Deceit.
Deceit ini adalah artinya penipuan ya. Sebentar ya. Saya setel dulu kameranya ini. Oke. Nah, deceit ini adalah penipuan ya guys ya. Bisa jadi ya penipuan itu adalah orang yang pernah membohongi kalian di masa lalu. Nah, itu juga bisa ya. Tapi deceit juga kalian juga mesti berhati-hati juga. Takutnya ya orang yang datang itu bukan dengan niat dan maksud yang baik di sini. Oke? Atau deceit itu bisa jadi orang yang menyangkal ya, atau orang yang agak sedikit munafik. Nah, itu juga bisa juga, oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Siapakah orang yang akan datang dan hadir di sepanjang tahun 2021? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Deceit. Oke. Pertama, saya langsung sebutkan zodiaknya saja, Nine of Scroll atau Nine of Wands di sini. Ini orang yang terlalu berhati-hati ya di sini. Ini zodiak Sagittarius ya. Kemudian kedua, Page of Mirror. Oke. Ini 3 zodiak sekaligus, Cancer, Scorpio, Pisces. Ketiga, The Chariot. Zodiak Cancer. Keempat, Two of Stone. Ini zodiak Capricorn. Kelima, The Hero atau The Fool. Ini zodiak Aquarius dan Gemini. Kita lihat saran, pesan, nasihat buat diri kalian itu apa ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Deceit ini? Passion, hasrat dan gairah. Oke. Allow your heart and soul to sing with joy. Nah, saya ingin menjelaskan yang ada di maksud dari kartu Deceit ini, penjelasannya ya. Orang ini ya, orang yang kayaknya memungkiri ya dirinya sendiri ya. Ibaratnya ya mau dibilang munafik juga bisa ya di sini ya. Tapi saya lihat di sini ya, niatnya juga serius juga. Oke, niatnya cukup serius juga untuk mencintai kalian juga. Berarti penipuan di sini yang dia lakukan itu adalah berusaha menyangkal hati nuraninya sendiri ya. Karena di sini ada Nine of Scroll ya, atau Nine of Wands. Orang ini terlalu protektif ya. Dia itu terlalu gimana ya? Dia itu terlalu jaim. Nah, itu juga bisa ya. Mungkin karena masa lalunya itu dia pernah ditipu oleh orang, dia pernah disakiti oleh orang. Jadi mungkin di depan kalian, di hadapan kalian itu dia bersikap seolah-olah dia itu orang yang tidak mencintai kalian, dia itu biasa-biasa aja, ya kan? Page of Mirror. Oke, tapi ada niat dan harapan dia ya. Ada cinta yang tulus juga. Kalau dia ingin menembak kalian, tapi dia juga tidak berani juga. Nah, itu yang terbaca oleh saya ya. The Chariot.
dia ragu, dia bimbang, dia ingin maju kepada kalian, tapi dia bimbang. Two of Stone, oke? Dia bimbang itu ya karena mungkin ya satu sisi entah dia merasa takut, cemas, wanti-wanti, apakah kalian bisa menipu dia atau tidak, ya kan? Makanya ini adalah kartu deceit, ya. Kalian entah bisa menipunya atau tidak, kalian entah bisa menerima dia atau tidak, ya kan? Ini tidak mesti orang baru ya, orang lama juga boleh, ya kan? Orang baru juga boleh, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, oke? Nah, ada niat yang tulus, ya. Ada cinta yang tulus. Dia ingin menembak kalian. Tapi dia juga, satu sisi dia ragu-ragu, dia takut juga. Dia ingin melangkah maju kepada kalian. Namun, dia takut juga, oke? Takutnya itu, ya, dia cemas, dia ragu. Entah kalian itu bisa menerima dia atau tidak. Dia tidak mau, inti-intinya ya, orang ini dia tidak mau kalau sampai setelah dia menembak kalian, tahu-taunya dia ditolak oleh kalian. Nah, dia tidak mau. Maunya itu ya, kalau dia udah sampai menyatakan cinta kepada kalian, maka dia ingin memastikan kalau kalian bisa menerima dia, ya, bisa menjalin sebuah hubungan yang baru, ya, di sini. Dan ada kartu Nine of Scroll. Orang ini terlalu cemas, terlalu berhati-hati, terlalu jaim sekali. Oke? Kalian lihat sendiri ya, Ten of Scroll. Ya. Dia itu tipe-tipe atau orangnya itu ya sibuk melindungi dirinya sendiri karena mungkin ya dia mengalami krisis kepercayaan kepada orang-orang, ya. Makanya ada perasaan dia pun simpan, ibaratnya munafik ya, deceit ya. Ada perasaan di dalam dirinya pun dia berusaha untuk menyangkal ya, tidak ingin menunjukkannya kepada kalian. Oke? Makanya di kartu saran ini dikatakan ya, patient. Allow your heart and soul to sing with joy. Oke, kalau misalnya kalian bisa mencintai orang kayak gini, ya kan, cobalah, ya, buatlah dia semangat, ya, buatlah dia memiliki hasrat lagi kembali, passion, ya, bangkitkan hasrat, semangat, dan rasa kepercayaan di dalam dirinya tersebut. Yakni, jangan langsung jadian dulu dengan orang tersebut, melainkan jadilah teman biasa dulu, ya. Dari teman biasa itu hubungan kalian itu ya cobalah dibawa dengan penuh canda, kayak dengan penuh ketawa ketiwi kayak saat itu, ya kan, supaya lama kelamaan orang ini semakin nyaman ya kepada kalian, ya, semakin tidak bisa lepas ya saat itu, ya. Nah, itulah saran dan pesan buat diri kalian yang memilih deck kelompok yang pertama ini. Karena orang ini masih dilanda kebimbangan, oke? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya untuk deck kelompok yang pertama ini, berhubung ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat atau lebih spesifik ke energi kalian, silakan kalian melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan ya, supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama saat itu. Siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. So, mulai dari saat ini jangan tunda-tunda lagi, jangan buang-buang waktu lagi. Segera charter order ataupun booking saya. Oke, saya tunggu ya guys ya. Gerak cepat kalian. Jangan kalian buang-buang waktu lagi. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan, oke? Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 2. Siapakah saja yang akan datang di sepanjang tahun 2021 ini? Siapakah saja yang akan datang di sepanjang tahun 2021 ini? Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Victory, kemenangan.
Wow. Congratulations ya yang memilih dek kelompok yang kedua ini ya. Victory kemenangan ya. Ini adalah ciri-ciri seorang yang sangat sukses sekali ya, yang akan datang ke dalam kehidupan kalian tersebut ya. Ya, kalian coba perhatikan saat itu ya, apakah ada orang yang sukses ya, yang sudah mapan di dalam segi finansial dan keuangan, dan orang ini ya juga penuh rasa percaya diri sekali. Selain kesuksesan, ya, orang ini ya selalu berhasil di dalam mendapatkan apapun yang dia inginkan, apapun yang dia dambakan itu selalu bisa dia miliki. Oke, bisa jadi ini orang yang sangat tajir dan sangat kaya sekali ya, yang saya rasakan di sini ya, entah bos kayak manajer kayak atau siapapun kayak. Tapi alangkah baiknya kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya, Why Victory ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 2. Siapakah yang akan datang di sepanjang tahun 2021 ini? Siapakah saja yang akan datang di sepanjang tahun 2021 ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Victory, oke? Saya akan tarik kartunya secara acak dan saya sebutkan zodiaknya langsung ya. Page of Cups. Orang ini masih berusia sangat muda ya. Ini 3 zodiak sekaligus, Cancer, Scorpio, Pisces. The Tower. Ini zodiak Aries dan Scorpio. Ten of Wands. Ini adalah zodiak Sagittarius. Eight of Swords. Zodiak Gemini. Two of Wands. Ini zodiak Aries. Oke. Kita lihat. Saran, pesan, dan nasihatnya buat diri kalian itu apa ya? Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Victory ini? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Wedding, pernikahan. Bagus banget. The situation involve marriage. Oke. Saya merasakan di sini ya. Bagi kalian yang memilih dek kelompok yang kedua ini, selamat ya. Tipe-tipe orang yang datang ke dalam kehidupan kalian itu ya, dia seorang yang sangat pekerja keras ya di sini ya. Ten of Wands ya. Makanya dia itu sukses ya. Bisa meraih apapun yang dia inginkan. Tapi dalam masalah percintaan, dia mungkin orangnya agak sedikit kaku ya. Orangnya Eight of Swords ya, agak sedikit kaku ya. Mungkin saja hidupnya itu sudah terbiasa dihabiskan untuk masalah pekerjaan yang ada di sini, sehingga untuk bertindak ya kan, untuk melakukan tindakan kepada kalian itu dia kayaknya penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan kekakuan saat itu ya kan, penuh dengan kayak gimana ya, dilema ya. Nah, untuk istilah kerennya ya, dilema ya. Dan ada kartu The Tower di sini ya. Kartu The Tower ini perubahan secara mendadak. Kalau bisa jadi orang ini ya, saat bertemu atau berkenalan dengan kalian, dia langsung terjadi perubahan secara mendadak. Yang selama ini dia sudah lama tidak pernah jatuh cinta, tahu-taunya bertemu dengan kalian, dia tiba-tiba merasakan perasaan cinta kepada kalian, sehingga dia tiba-tiba merasa ya stres lah, berat lah saat itu ya kan, karena
Mungkin karena dia sudah lama tidak pernah mengalami rasa jatuh cinta, karena dari kartu The Tower ini ya mengatakan orang ini pernah mengalami rasa trauma ya, dan tidak percaya lagi kepada apa yang namanya cinta. Tapi begitu bertemu dengan kalian ya, orang ini tidak mampu, tidak berdaya untuk berbuat apa-apa, sampai menjadi dilema ya untuk diri dia sendiri. Apakah dia mencintai kalian atau tidak? Ya kan? Udah itu ya, apakah kalian entah bisa menerima dia atau tidak? Nah, itu yang ada di dalam pikirannya ya. Ibaratnya di dalam hatinya itu kayaknya terus meronta-ronta, terus mengatakan, kok perasaan apa ya ini ya, setelah saya kenal dengan kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya, kok perasaan saya ini kok beda ya, kok setiap hari, setiap malam kok saya terus memikirkan mereka terus. Nah, itu yang ada di dalam pikirannya tersebut ya, karena dia sudah lama tidak pernah jatuh cinta. Oke? Kenapa dia sudah lama tidak pernah jatuh cinta? The Tower di sini menjawab ya, karena mungkin dia pernah mengalami sebuah kehancuran atau kegagalan cinta yang sangat menyakitkan sekali di masa lalunya. Bukan hanya saja ya menyebabkan dia sudah menjadi trauma, tapi dia sudah tidak percaya lagi dengan apa yang namanya cinta tersebut. Tapi begitu bertemu dengan kalian, tahu-taunya hatinya ibaratnya kesetrum gitu ya di sini ya. Oke, makanya dia merasa sangat berat sekali ya. Dia merasa sangat berat sekali. Padahal tipe-tipe orangnya ini ya, dia itu karena dia tidak pernah jatuh cinta, dia selalu menghabiskan waktunya itu dengan fokus ya untuk memperhatikan pekerjaannya, untuk fokus memperhatikan rutinitasnya, aktivitasnya saja di sini. Ya kan? Dia itu juga bisa jadi of Swords ya. Dia itu tipe-tipe orang yang sangat kuper sekali ya. Jarang pernah keluar rumah ya. Orang yang tidak suka jalan-jalan ya. Mungkin karena ya traumanya tersebut, karena rasa ketakutannya tersebut kepada dirinya sendiri, karena dia sudah tidak merasa percaya kepada cinta lagi, sehingga dia tidak berusaha untuk mencari jodoh. Tahu-taunya bertemu dengan kalian, malah berjodoh dengan kalian. Ya kan? Makanya dia jadi kebingungan. Ya kan? Mungkin saja tingkahnya, sikapnya itu agak sedikit salting ya saat itu ya di hadapan kalian ya, alias salah tingkah ya saat berhadapan dengan kalian itu ya. Maklum ya, itu wujud dari kekakuan diri orang tersebut ya, karena dia udah lama tidak pernah jatuh cinta, udah lama tidak pernah membuka hati kepada orang lain. Jadi dia itu mungkin sikapnya itu agak sedikit ya kaku-kaku lah di hadapan kalian tersebut. Oke? Dan di sini saran pesan dan nasihat buat diri kalian, ada kartu wedding, pernikahan. Ini orang yang sangat worth it sekali ya. Kalian mesti jaga baik-baik orang ini, karena bersama dengan orang ini ada wedding, pernikahan. Hubungan cinta kalian ini akan masuk ke jenjang yang sangat serius sekali ya. Tapi dari kartu wedding ini juga memperingatkan kalian, jangan pernah sekali-sekali kalian menyakiti hati dan perasaan dari orang ini ya. Karena orang ini kalau sudah sampai mencintai kalian, yang sudah lama tidak pernah mencintai orang, sekali dia jatuh cinta lagi kembali, maka dia akan jatuh cinta dengan sangat serius sekali ya. Kalian disuruh dari kartu wedding ini ya, jagalah perasaannya baik-baik ya. Jaga hubungan kalian bersama orang ini ya dengan sebaik mungkin, karena ada potensi ya hubungan kalian bisa masuk ke jenjang yang sangat serius sekali ya. Bahkan bisa berakhir dengan pernikahan ya kalau kalian sudah sampai bertemu dengan orang yang satu ini. Oke, tapi ingatlah, orang ini pernah mengalami rasa trauma ya. Jadi jangan membawa beban di dalam kehidupannya, jangan membuat dia semakin tertekan atau merasa tidak percaya pada siapapun lagi. Kalian disuruh dari kartu wedding ini, pastikan kepada orang ini kalau kalian mencintainya ya, maka kalian jangan memberikan harapan yang palsu kepada dia ya, sehingga menyakiti hatinya. Takutnya ya saat itu dia akan sangat rapuh sekali ya, sangat rapuh sekali, dan akan sangat mudah hancur saat itu. Oke? Nah, kalau misalnya sempat kalian membuat hatinya sakit kayak
atau mempermainkan dia kayak saat itu, ya kan? Takutnya akan menjadi karma ya saat itu ya, untuk diri kalian saat itu. Oke? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk dek kelompok yang kedua ini ya. Berhubung ini adalah readingan general ya, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih jelas, lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Buruan cepetan, jangan ditunda-tunda lagi, cepat booking saya, cepat order dan charter saya, agar saya bisa mengatur waktu yang tepat untuk diri kalian. Kalau misalnya kalian mesti antri saat itu, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Jadi gerak cepat kalian sangat diperlukan dari saat ini. Jangan buang-buang waktu lagi, oke? Ditunggu ya guys. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Okay, dear God, universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. 3. Siapakah saja yang akan datang, akan hadir di sepanjang tahun 2021? Siapakah saja yang akan hadir di sepanjang tahun 2021? Oke. Satu kartu secara acak untuk tema. Di sini ada The World ya. The World ini adalah simbol dari dunia ya, di mana orang ini hobi jalan-jalan. Nah, ini kebalikan dari deck kelompok yang kedua di sini ya. Bisa jadi orang ini seorang yang hobi traveling ya, hobi jalan-jalan ya. Saat bertemu dengan kalian, mungkin hal pertama yang ingin dia lakukan itu adalah mengajak kalian jalan-jalan dulu, hangout dulu. Oke, The World ya. Ada hasil pencapaian. Juga bisa jadi ya, The World ini ya adalah sebuah simbol dari angan-angan orang yang penuh dengan impian di sini ya. Orang yang penuh dengan impian, penuh dengan angan-angan, dan juga ya orang yang sangat sukses juga bisa ya. Atau bisa jadi ya orang yang barusan selesai ya melakukan healing, atau barusan menyelesaikan sebuah karma di dalam kehidupannya, barusan keluar dari lingkaran atau siklus ya kehidupannya yang penuh dengan masalah di sini. Oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 3. Siapakah saja orang yang akan hadir di sepanjang tahun 2021? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu The World. Nah, sedikit tambahan ya guys. The World ini bisa jadi kalian bertemu dengan orang luar ya. Orang luar negeri itu juga bisa juga, oke? Misalnya orang bule kek atau orang Jepang kek, oke? Ya doakan lah ya, aminkan ya bagi kalian ya. Kalau misalnya yang tipe-tipe orang yang sangat menyukai orang luar negeri ya kan, doakan ya di sini semoga terkabul ya, amin ya. Saya tarik kartunya secara acak, saya akan langsung sebutkan zodiaknya saja. 10 of Wands. Tipe-tipe orang yang ya capek ya, lelah ya, karena bekerja terus ya kan. Ini zodiak Sagittarius ya. 7 of Wands. Zodiak Leo. Sebentar ya. Ketiga,
Eight of Swords. Aduh, mandek lagi. Oke. Tipe-tipe orang yang mandek di sini. Eight of Swords ini zodiak Gemini. Oke. King of Wands. Wow. Ini adalah zodiak Leo lagi. Page of Wands. Wow. Ini 3 zodiak sekaligus, Aries, Leo, Sagittarius. Kita lihat saran dan pesannya buat diri kalian itu apa ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion for us who pick and choose that number. 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu The World ini? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Past life relationship. Kehidupan cinta di masa lalu ya. You have known each other before. Oke? Nah, untuk yang memilih deck yang kelompok yang ketiga ini, ada opsi atau chapter skenario lain yang saya tangkap di di kartu saran ini ya. Ada kemungkinan ini adalah orang dari masa lalu juga ya. Orang dari masa lalu bagi kalian yang tidak percaya akan reinkarnasi itu, bisa jadi ini datangnya dari energi mantan. Tapi bagi kalian yang memiliki kepercayaan ya terhadap yang namanya reinkarnasi atau kehidupan kembali ya, kalian sudah pernah menjalin hubungan dengan orang ini di kehidupan yang sebelumnya, di saat ya kalian masih belum terlahir kembali di dunia ini. Oke? Yang pastinya ciri-ciri orangnya, dia orang yang workaholic. Oke? Workaholic di sini seorang pekerja keras ya, tipe-tipe orang yang sangat capek, dan dia itu tipe-tipe seorang yang sangat strong ya, strongest ya di sini ya, sangat kuat ya. Dia kayak gimana ya? Dia itu ya kalau misalnya mencintai seseorang ya, dia itu akan dengan giat dan sangat gigih sekali mempertahankan si orang tersebut. Maunya si orang itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain ya. Dan orang ini ya bisa jadi orang yang sudah agak sedikit berusia ya, di atas 30 tahun ya, atau 40 tahun itu juga bisa. King of Wands ya. Tapi orang ini sangat pintar menjaga penampilannya. Oke? Sangat pandai menjaga penampilannya dan pakaiannya itu sangat modis ya. Tapi di dalam mendekati kalian itu kayaknya dia tidak begitu berani ya. Dia agak sedikit mandek ya. Di dalam mendekati kalian itu ya, kayaknya dia itu ya mandeknya itu entah kenapa ya. Mungkin dia takut atau kayak gimana di dalam mendekati kalian. Seandainya ya kalau ini adalah energi dari mantan kalian ya, ada tendensi atau indikasi ya, kalau ini orang ya mungkin pernah menyakiti hati kalian, pernah berbuat salah kepada kalian sehingga dia takut ya untuk mendekati kalian lagi. Tapi dia juga tidak bisa membohongi hati dan perasaannya sendiri juga. Kalau hati dan perasaannya ini ya, King of Wands ya, dia masih begitu besar sekali hasrat passionnya itu ya, hasrat gairahnya kepada kalian. Dia ingin berkomitmen secara serius ya dengan kalian. Ada kemungkinan kalau misalnya ini dari orang masa lalu ya, kalau misalnya kalian yang masih mengharapkan mantan kalian untuk kembali karena masih belum bisa melupakan mantan kalian, ada kemungkinan mantan kalian itu bisa membuka komunikasi lagi. Page of Wands ya, di mana akan ada komunikasi yang terjalin kembali setelah sudah lama miskontak, setelah sekian lama kayaknya kalian saling diam-diaman, saling memblokir saat itu. Ada kemungkinan ya kalian akan diperjuangkan kembali oleh si mantan tersebut dari Seven of Wands ya. Dan tipe-tipe orangnya sudah saya sebutkan ya tadi ya. Workaholic, pekerja keras, dia orang yang kayaknya pintar berbusana
necis kayak di dalam berbusananya itu, ya kan? Tapi untuk mendekati kalian itu dia ragu, dia mandek, dia takut, ya. Kenapa dia takut? Oke? Karena mungkin dia pernah berbuat salah kepada kalian. Atau kalau misalnya kalian yang percaya reinkarnasi, ya, kehidupan di masa lalu ini, ya, mungkin saja dia masih bingung, ya, tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Kenapa kok kayaknya dia terkoneksi sekali kepada kalian, ya? Padahal barusan ketemu dengan kalian di saat ini. Kenapa kok rasanya dia itu merasa tidak asing lagi dengan diri kalian saat itu? Karena ada past life relationship, ya, kehidupan cinta di masa lalu. Oke? Semoga kalian mengerti ya yang saya sampaikan ini, ya. Makanya di kartu saran dan pesan di sini dikatakan, ya, hubungan cinta kalian ini sudah terjalin sebelumnya di masa lalu, ya. Itu bagi yang tidak mempercayai reinkarnasi, ya. Ada kemungkinan hubungan cinta ini adalah hubungan cinta kalian dengan si mantan yang bisa jadi kalian masih belum bisa melupakan dia, tapi pas kebetulan di tahun 2021 ini si mantan kalian tersebut juga tidak bisa melupakan kalian, perasaannya juga sama kepada kalian. Jadi you have known each other before. Kalian telah saling mengetahui satu sama lain. Jadi intinya di kartu past life relationship ini mengatakan, ya, mau terima orang ini lagi kembali atau tidak, ya, itu adalah urusan kalian. Tapi kalau misalnya ini adalah orang baru, ya, berarti, ya, ada kemungkinan kalau misalnya kalian percaya dengan yang namanya reinkarnasi itu, datangnya orang baru tersebut, ya. Orang ini datangnya dari kehidupan kalian di masa lalu. Ya, berarti ada koneksi soulmate atau twin flame, ya, antara diri kalian ini, ya, yang membawa orang ini datang untuk bertemu kalian kembali di kehidupan masa kini. Oke? Yang pastinya akan ada komunikasi yang terjalin, ada niat yang serius, ingin berkomitmen secara serius dengan penuh kesetiaan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara ingin memulainya. Oke? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua ini, berhubung readingan general, jadi penyampaian saya agak agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas atau lebih akurat, spesifik ke energi kalian, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan, jangan kalian tunda-tunda, jangan kalian tunggu-tunggu lagi. Segera booking charter dan order saya dulu agar saya bisa mencari waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys, ya. Kalau paling lama kalian mesti menunggu, itu pun tidak lebih dari waktu 3 hari. So, ditunggu gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, ya. Doa saya, semoga video ini bisa berguna untuk diri kalian semua, bukan masalah resonate atau tidaknya video readingan saya ini, tapi nilai-nilai positif yang bisa kalian ambil supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari, ya, di saat periode tahun 2021 ini, ya. Dan bagi kalian, sekali lagi, kalau merasa video readingan saya ini berguna untuk diri kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini. Dan sekali lagi, bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari, ya, dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys. Ditunggu gerak cepatnya mulai dari saat ini, supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama. Kalau misalnya kalian mesti antri saat itu, ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu, ya. Makanya buruan, jangan kalian tunda-tunda atau buang-buang waktu lagi. Mulai dari saat ini, ya, cepetan charter, booking, ya, dan order saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua, oke? Finally, jangan lupa banyak berdoa di sana, ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain
Oke, amin ya. Dan sekarang saya ingin pamit undur diri dulu. Saya tutup dulu readingan saya ini ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.